Di mana Ibu? Di Nongko Jajar Malang. di Healing Way Indonesia, Pak Juta. Di mana itu ya? Lawang. Di Lawang. Ya di Lawang ya. Lawang. Lawang Malang ya. Iya. Ya, saya diajak, ada kenalan terus dimintain tolong, padahal saya kan nggak pinter, cuman karena sudah pernah bikin terus semangat ingin berbagi. Berarti udah pinter. Yang pintar itu Pak Juta, cuman saya itu kan sukanya punya sesuatu yang baru, saya kepinginnya tuh orang lain juga tahu begitu. Bagus lah, bagus. Tapi mau susu tapi Malam Pak Mauli sudah kelihatan itu mukanya. Dikasih tahu. Iya. Iya. Bu Sofia berarti itu diajak itu untuk memberikan sharing mengenai BioWash atau Juice Pro? Iya. BioWash, Juice Pro, dan mohon maaf juga ekoenzim. Terus saya kasih, pokoknya semuanya saya ajarin apa yang saya sudah kerjakan, saya kasih. Bikin sabunnya, bikin sabun cairnya, sabun padatnya, semua saya ajarin. Waduh, asik banget Bu. Kalau saya dekat, saya meguru saya. Enggak, saya nyampein, ini nggak apa-apa ngomong-ngomong begini ya Pak Juta ya, kan belum mulai apa, ya. Bu? Iya, masih ada waktu. Iya, jadi kemarin itu dari grup EE ada yang minta ekoenzim, terus saya bilang saya ada di Surabaya, terus dihubungi, singkat cerita, akhirnya saya kasih tahu juga. Dia lihat status saya, apa minuman apa itu Bu? Oh ini namanya Juice Pro, saya bilang gitu. Bla 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 cerita, terus Ibu boleh nggak saya belajar? Oh dengan senang hati, silahkan datang ke rumah, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, boleh nggak sama teman-teman saya juga? Oh boleh. Mau nggak Ibu diajak ke Healing Way Indonesia? Terus itu tempat apa? Mohon maaf, terus dikasih tahu itu tempat pengobatan dan bla bla begitu gitu. Mohon maaf, terus saya bilang, oh jangan senang hati, selagi ada sesuatu yang baik bisa saya berikan, saya senang, saya bilang. Singkat cerita, akhirnya dijanji berapa kali itu saya belum bisa, kemarin baru bisa. Alhamdulillah senang. Terus yang responnya anak-anak yang lagi belajar di sana juga bagus, jadi saya tambah semangat, dapat berkah. Anak-anak dapat berkat Bu, oh ya berkat bagi di sini, berkah bagi saya bilang begitu. Ini ilmu Tuhan harus dibagi bersama-sama, saya bilang gitu. Mudah-mudahan nggak salah bahasa saya ya Pak Juta ya. Nggak salah Ibu, benar sekali itu. Oh disalahkan nanti marah Ibu. Selamat Ibu, udah mendapatkan hidup yang berarti. Malam Pak Juta. Iya. Ya, Pak Darmali saya dengar. Selamat malam, Pak. Ya, ini saya kan ada warung di rumah. Iya, jadi setiap sore itu sisa-sisa makanan, tulang ayam, mie atau apapun aja itu tepung, kan saya tanam gitu Pak. Tapi besok pagi saya lihat sudah dicongkel sama tikus. Kenapa itu Pak? Jadi jongkel sama tikus, ditarik Bapak keluar. taruh di mana? Di tanah Pak. Saya congkel. Iya, karena saya congkel, saya bersihkan, saya buat agak dalam, saya masukkan ke dalam lubang, saya tutup lagi. Pagi-pagi udah berceceran dibongkar tuh, ya. Padahal memang udah nggak bau lah, jelas udah nggak bau lah. Bisa kita susun lagi, cuman nggak tahu karena tikusnya banyak di halaman itu kali kan.
tetap aja gitu udah berapa kali gitu loh Pak Juta. Tikusnya kok Oh. pinter ya. Apa kira-kira Pak Juta untuk Tikusnya apanya itu cerdas itu. solusinya? Tahu Mungkin dia misalnya tulang tuh kan bulat gitu lah ya Pak ya, misalnya kayak pipa. Ya. Bapak kan ada semprotin di sekelilingnya, tapi mungkin Ah, bagian dalamnya tuh kan pipa kan bagian dalamnya kayak nggak kena. ya. Jadi sepertinya dia masih bisa cium bau-baunya yang dari situ. Oh, berarti harus dipecahin aja kurasa Pak Juta ya? Ya, kalau bisa Bapak geprek Pak, dipecahin. Oh, ya. Kalau Ini memang, saya sekarang ya udah oke Pak, makasih Pak. Tapi ini saya sekarang ada 3 pula nih apa saya anak saya sering pilek-pilek. Kadang-kadang udah sampai seminggu baru baik kan. Ini saya baru kasih 2 hari aja sekarang pileknya udah nggak ada di Pak Juta. Saya kasih setengah sendok booming. makan dicampur ke pagi susunya, kadang ke air putihnya satu gelas. Ini ya puji Tuhan lah udah nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Udah nggak pilek lagi ya? Oh, nggak ada, benar-benar nggak ada. Jadi biasanya kalau dia pilek bisa seminggu, bisa berapa hari, kadang-kadang bawa juga ke puskesmas dekat rumah kan, ada dokternya kan. Kadang-kadang sering seperti itu udah dari berapa tahun yang lalu gitu, kena hujan sedikit aja langsung padang demam gitu loh. Tapi ini udah 2 hari saya kasih udah berapa kali 4 apa 5 kali minum ya, setengah sendok makan saya campur ke susunya. Anak saya umur 6 tahun Pak Juta, 6 tahun hampir 6 tahun setengah lah. Iya. Nah, itu masih umur segitu. Jadi ya itu tadi kayaknya udah agak nggak meler, kalau pagi nggak meler lagi dia hidungnya. Kayaknya cocok kayak sama dia itu. Biasanya kan apa? Imunnya rendah, apa kurang tuh Pak Jud? Komposisi variasi mikrobanya Pak, yang kemarin tuh kurang begitu variasi, kurang banyak variasinya. Jadi imunnya jadi agak rendah, kekebalannya masih agak rendah. Sekarang kan Oh. begitu dimasukin kan lebih banyak tuh variasinya. Jadi sistem imunnya sudah langsung naik. Gitu ya. Ya, Bapak Terus nanti tadi, makan anaknya itu bisa lebih variasi aja. Mungkin jangan terlalu monoton. iyalah. Buah-buahan, sayur-sayurnya lebih variasi sehingga itu jadinya prebiotik, Pak. Prebiotik itu adalah makanannya probiotik, makanannya si promik itu. Sehingga pada Oh, saat lebih variasi, maka iya, enzimnya lebih banyak, variasinya lebih banyak, imunnya bisa naik. iya. Dia memang Paling tidak sekarang sudah mulai banyak sih. Kan udah diminumin ya. iya diminum udah 4 apa 5 kali lah. Pagi sore gitu ya. Eh, eh, terus ada satu lagi Pak Juta mau nanya nih, satu lagi. Adik saya umur udah 59. Tiba-tiba kakinya, bukan tiba-tiba sih, sudah lama dia kena asam urat, tapi ini sekarang bengkak banget. Jadi saya suruh minum juga satu tutup botol pagi, satu tutup botol sore. Cukup itu Pak Juta. Nggak cukup, Pak. Bapak kasih Hah? promik atau jus, bro? Iya, saya belum sempat buat jus pro-nya. Jadi kemarin saya hari Jumat atau hari Sabtu saya beli, langsung saya suruh minum aja karena belum sempat saya buatnya kan. Mungkin besok saya buat jus pro-nya. Promiknya Iya, saya iya. kasih. Oh, Bapak kasih promiknya. Kasih Kalau Bapak promiknya. kasih promiknya bisa 4 kali sehari, Pak. Oh, bisa 4 kali ya? Ya, sehari 4 kali aja kan dikit-dikit. Seleng-selingin jadi 4 kali sehari gitu. Oh, tutup botol bisa 4 kali ya, 1 hari ya. Ya, sekali minum misalnya 1 tutup botol atau setengah tutup botol. Tapi 4 kali sehari gitu. 4 kali sehari Pak Juta ya. Oke. Iya. Oke, makasih Pak. Apa cukup ya Pak Juta ya? Dosisnya Itu promik sih, segitu Bu. cukup? Kan Promik. dia awal-awalnya kan belum pernah minum. Oh, Jadi bisa minum itu dulu. Kan Pak Darmoli mau buat jus pro. Nanti kalau udah jus pro baru minum segelas. Segelas sekali minum ya. Sekali minum. 1 hari kalau berapa kali Pak promiknya, Juta? kalau promiknya paling banyak
boleh minum Ibu, berapa Pak Juta? sebotol juga boleh Bu, sehari. Oh gitu ya. Oh sip. Sultan itu. Iya, nggak ada takarannya karena kan bukan obat, jadi aman. Iya. Oke. Ya terima Iya, kasih Pak Juta. Iya, iya. iya, Oke, oke, Udah Pak banyak Juta. nih yang nunggu kayaknya udah 37. iya, sudah banyak nih. Baik, nanti kita sama lagi ya Pak Darmauli ya. Ya, ya, ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Baik, terima kasih hari ini sudah hadir. Hari ini tanggal 6 Mei 2024 kita akan sama-sama membahas mengenai eh, topiknya itu Jus Pro ya. Jus Pro ini kreasi minuman menarik. Selain Ibu Christine, kira-kira Bapak Ibu yang lain ada yang belum mengetahui mengenai Jus Pro? Boleh boleh tunjuk jari atau kasih hai atau kasih tanggapan? Ah, Ibu Francisca ya. Baik. Saya malu kali, Pak. Oh, malu ya. Enggak, kan kalau banyak yang sudah tahu kan saya nggak terlalu banyak infoin. Jadi Bapak Ibu bosen ya. Saya bisa skip-skip beberapa hal. Tapi kalau memang ada beberapa, berarti saya coba sampaikan yang lebih utamanya. Baik, kalau gitu, Maaf Pak Juta, maaf Pak ya Juta. Kalau silakan. misalnya yang belum tahu hanya saya, tolong itu dilewati aja. Saya bisa mencari nanti di dengan WA yang lainnya gitu saya usahakan. Karena Oh, jus pro kan nggak terlalu berat ya. Perbandingannya ada, terus buah, air gitu kan kemarin. iya Bu. Cuma dasar pengetahuannya aja sih yang nanti saya sampaikan. Oh begitu, oke, terima Iya, kasih. karena kan kami ada testimoninya seabrek Bu. Jadi kalau testimoni Hmm, seabrek nanti saya iya, potong-potong iya, sedikit iya, biar nggak terlalu banyak. Baik. iya. Oh, ini ada Ibu Lisa. Ibu Lisa masih baru juga ya Bu ya? 525. Ya, sudah ada kemarin diberi ukuran perbandingannya, terus bahan-bahannya, tinggal praktek ini. Yang praktek belum. Iya, iya. Ya, keterangan yang lalu saya rasa sudah jelas Pak kita. Perbandingannya Sudah ya. 1525. Baik, cara buatnya nggak susah kok, gampang. Iya. Baik, saya informasikan sekilas mengenai jus pro minuman fermentasi. Nanti kita akan lanjut ke minuman kreasinya. Jadi di sini saya akan nggak banyak-banyak ya. Baik, Bapak Ibu, ini mengenai jus pro. Kembali lagi saya coba ulangi sekilas. Minuman fermentasi ataupun makanan fermentasi itu biasanya kita sempat konsumsi. Ini adalah contoh makanan fermentasi. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ini ada acar, ada tape. Surabaya itu tape itu pasti juara ya. Baik, kemudian ada asinan, ada sayur asin. Nah, ini adalah jenis-jenis makanan fermentasi. Kita tahu namanya sayur asin, cuma kita nggak tahu kalau dia itu ternyata fermentasi gitu ya. Nah, ini juga ada kimchi, ada sauerkraut, ada terasi, ada cuka. Ini semua adalah jenis-jenis produk fermentasi. Tempe dan tahu juga merupakan fermentasi. Nah, apa untungnya kita konsumsi makanan fermentasi? Fermentasi itu bisa membantu meningkatkan imunitas kita. Kemudian juga ada enzim-enzim yang diekstrak, itu juga bagus untuk antibiotik alami ataupun anti karsinogeni. Kenapa bisa begitu? Karena hasil fermentasi itu punya potensi menghasilkan probiotik. Jadi Bapak Ibu, semua fermentasi tidak semuanya menghasilkan probiotik, tetapi ada sebagian yang berpotensi bisa menghasilkan probiotik. Nah, probiotik itu adalah mikroorganisme atau microbes yang dapat memberikan efek baik pada inangnya atau pada organisme yang di tempat dia hidup. Jadi kalau dalam tubuh kita ada bakteri, kita harus tahu dulu apakah ini bakteri yang baik atau bakteri yang tidak baik. Kalau bakteri baik kita sebutnya probiotik, kalau bakteri yang tidak baik umumnya disebut patogen. Jadi kalau kita dengar iklan
membunuh 99% kuman atau bakteri gitu ya. Jadi ya bakteri jahatnya mati, bakteri baiknya juga mati. Padahal dalam tubuh kita juga butuh ada bakteri baik. Nah, mengapa tubuh kita perlu bakteri baik? Nah, ini sebenarnya ada cukup panjang karena penjelasannya, karena mikroba ini nggak kelihatan langsung oleh mata telanjang kita, tidak kasat mata, kecil banget. Jadi saking kecilnya meneliti juga agak susah, ya. Zaman dahulu kalau kita mau teliti ini harus pakai mikroskop, satu persatu dipelajari dia berkembang biaknya seperti apa. Sekian bulan kita teliti, oh kita tahu cara perkembangbiakannya. Lalu dia ini makannya apa? Sekian bulan kita teliti baru kita tahu dia makannya apa. Dia itu nggak boleh kena substansi apa, boleh kena garam atau enggak, boleh kena gula atau enggak, boleh kena panas atau enggak, boleh didinginkan atau enggak. Itu semuanya perlu penelitian bertahun-tahun. Baru tahu karakteristiknya, belum tahu jika ada di dalam tubuh bermanfaat atau tidak. Itu perlu waktu sekian tahun lagi. Jadi benar-benar untuk mempelajari mikroba itu tidak mudah. Makanya kalau misalnya kita sekolah pun penjelasan mengenai mikroba ini nggak begitu sering kita dengar atau tidak sangat difokuskan. Yang difokuskan adalah organ-organ tubuh kita yang gede. Sama sekilas mengenai virus-virus atau bakteri yang benar-benar populer. Ya, bakteri influenza, virus influenza, atau bakteri E. coli. Kayak gitu-gitu kita biasa sering dengar. Tapi mengenai detail, mengenai microbe sendiri kita tidak dengar. Nah, ini ada videonya, microbiome, nanti how bacteria rule over your body. Nanti kita bisa nonton bersama. Kan? Nanti Fred bisa nonton. Ya, ini cukup banyak diputarkan. Hari ini kita akan lebih fokus ke kreasi minuman ya. Jadi nanti di sini akan dikasih tahu secara singkat mengenai mikrobioma itu seperti apa dalam tubuh kita. Kita kan banyak sekali bisa belajar di sana. Baik. Nah, pada ringkasannya di sini, komposisi mikroba dalam tubuh kita itu perlu seimbang dan tidak boleh terlalu sedikit variasi. Semakin sedikit variasinya, maka keseimbangan dalam tubuh kita akan terganggu. Keseimbangan terganggu mengakibatkan kita sakit. Sederhananya begitu. Nah, keragaman mikroba ini itu ditentukan dari apa? Dari genetik kita, ibu kita, orang tua kita, dari pola makan kita, pengobatan, antibiotik, gaya hidup maupun faktor lingkungan. Nah, komposisi mikroba akan menentukan kondisi kesehatan yang diderita. Ini adalah salah satu video, Bapak Ibu. Saya sangat menyarankan ini bisa ditonton, terutama juga bagi kawan-kawan kita yang peduli terhadap lingkungan atau bumi. Kiss the Ground ini sebuah film dokumenter yang sangat sangat bagus sekali, menjadi tambahan wawasan kita. Salah satu hal yang disebutkan di sini adalah manusia terbentuk lebih banyak dari komposisi mikroba dibandingkan diri kita sendiri, sel kita sendiri. Jadi contoh kelihatannya adalah kalau organ tubuh kita ada 23.000 gen, sedangkan mikrobioma kita itu ada 9 juta gen. Jadi jauh lebih banyak ya. Jadi kalau kita bilang 9 juta, 1 juta, 8 juta itu 9 juta. Jadi kalau 1 juta atau 900.000 itu 10%, itu ada 900.000 dari 9 juta, itu 10%. Gen manusia itu 23.000, nggak sampai 100.000. Ya 900.000 aja 10%. Jadi kalau 90.000 itu adalah 1%. Ini nggak sampai 90.000. Ini di bawah 90.000. Benar-benar ya kita terdiri dari lebih banyak mikroba dibandingkan gen kita sendiri. Namun keduanya bergabung itu menghasilkan fungsi tubuh yang lebih normal. Tanpa ada mikroba di dalam ataupun di permukaan tubuh kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa survive, nggak bisa bertahan hidup. Menurut Profesor Dr. Praliwi, kumpulan triliunan mikroorganisme yang mendiami tubuh kita dinamakan mikrobioma. Jadi tidak ada satu orang pun yang komposisi mikrobiomanya sama.
Jadi satu orang kalau punya penyakit tertentu, maka dia punya keragamannya ada masalah. Orang lain punya penyakit yang lain, maka keragamannya juga bermasalah. Cuma keragaman jenis bakteri apa yang tidak ada, yang kurang banyak, itu tergantung dari penyakit-penyakit yang dideritanya. Nah, promik itu apa? Promik itu adalah buah yang terfermentasi, itu yang bisa membantu melengkapi mikrobioma kita. Nah, promik ini tidak menggunakan tambahan bahan kimia, nggak pakai kultur bakteri, dia juga halal, dia juga vegan. Jadi promik ini bisa langsung diminum maupun menjadi starter untuk buat jus pro atau minuman ya. Bapak Ibu, ini yang saya sangat sering sekali sampaikan bahwa manusia tuh ada yang sehat, ada yang sakit. Biasanya kalau sakit itu kan masuk rumah sakit. Tapi kalau dia sehat, harusnya kan nggak di rumah sakit dong. Tetapi kadang-kadang walaupun kita di rumah sakit, badan kita pusing, karena darah kita naik, lambung kita sakit, sembelit, macam-macam. Jadi walaupun kita nggak masuk ke rumah sakit, kita sakit. Nah, saya sebutnya ini sehat bermasalah. Jadi orang yang sehat bermasalah, itu nggak masuk rumah sakit, tetapi dia sakit. Gitu ya. Biasanya 80% manusia itu sehat bermasalah. 10% manusia itu sakit, 10% manusia itu sehat. Wah, itu dari kecil nggak pernah minum obat, olahraganya bagus, makanannya bagus, itu 10% lah. Tapi 80% manusia itu dominan sehat bermasalah. Nah, disinilah peran kita sebagai orang-orang yang memiliki keinginan untuk sharing ilmu, berbagi mengenai manfaat, bagaimana dia bisa menghadapi kondisi sehat bermasalah tersebut. Nah, sehat bermasalah ini contohnya dari balita ada aja yang sakit. Dari anak demam, kemudian ada yang flu, tadi juga Pak Darmawan juga anaknya juga sempat pilek udah sekian lama, sembuh, kambuh ya. Lalu mencoba kasih promik beberapa kali, nggak sampai 2-3 hari sudah membaik, sudah nggak pilek lagi gitu ya. Kemudian ada juga orang-orang yang panas dalam, asam urat, migrain, sakit sendi, tidur tidak pulas, susah buang air kecil, kram kaki, keluar mata. Ada juga anak-anak yang lahir misalnya sensitif gluten, berat badannya kekurusan, berat badannya kegemukan, ada yang asma, ada yang puasanya nggak bisa gitu ya, karena punya masalah di pencernaan, ada juga yang wasir. Ini kepencet. Kemudian, kok hilang lagi satu? Ya, nggak apa-apa. Ada juga penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini nanti sebagian nanti akan saya skip karena testimoninya cukup panjang. Nanti jika memang Bapak Ibu ada keluhan-keluhan tertentu, teman-teman ada keluhan-keluhan yang lain, nanti mau ditanyakan nanti boleh japri aja ya di WhatsApp langsung. Cuma dari yang di sini yang tertulis ini semua bisa terbantu. Sudah ada testimoninya secara empiris dengan menggunakan jus promik. Nah, ini untuk bayi yang demam batuk pilek langganan tiap hari sampai usia 8 bulan, tiap bulan selalu ada masalah. Bulan ke-9 sudah kenal jus pro, begitu dikasih minum nggak kambuh. Bulan 10 nggak kambuh, bulan ke-11 12 juga nggak kambuh. Jadi dia akan membantu. Ya, mirip kalau ini baik, kalau anaknya Pak Darmawan udah 6 tahun. Ya, cuma kasusnya mirip-mirip, antibodi demam batuk pilek. Ya, ini tuh Batita. Kalau bayi-bayi itu biasa minum promik. Oh, miring-miring ya, kelihatan miring ya. Saya coba ganti ke Bapak Ibu biar nggak miring-miring. Miring-miring nggak enak lihatnya ini. Saya coba buka pakai yang ini. Sebentar. Oke, sudah dibuka. Oke. Kalau zoomnya di sini,
Oke. Nah, Bapak Ibu ini ada anak-anak. Jadi kalau anak-anak umumnya yang belum tercemar gitu ya ngomongnya ya. Artinya dari kecil tuh kita nggak kasih MSG, nggak kasih gula terlalu banyak, nggak kasih perasa. Maka minuman itu dia bisa terima. Dia langsung minum aja, bahkan dikasih minta lagi. Jadi karena memang kandungannya alami, jadi semua orang bisa terima. Nah, ini juga nah gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu ini em, jadi yang ingin saya sampaikan adalah jadi waktu ibu ini kan ada promik di rumah, cuma memang dia belinya cukup banyak. Kemudian eh, minumin dikit-dikit dikit-dikit dikit. Lalu ada ada yang sudah lewat best before-nya sudah lewat gitu ya. Jadi ya saya sampaikan bahwa ini nggak ada masalah karena kan aturan BPOM memang harus ada best before. Jadi kalau udah lewat apa-apa itu tetap aman kok untuk dibuat jus pro untuk diminum lagi. Ya, jadi dia buat lagi, lalu udah buat banyak, habis itu kasih anak-anaknya juga minum, ya oke-oke aja. Jadi kemudian beliau kirimin kasih saya videonya. Jadi ya saya minta izin saya tampilkan di sini. Jadi anak ini ya dari kecil memang ibunya nggak banyak kasih yang perasa-perasa. Jadi masih kecil dia tetap minum Pro Juice atau Juice Pro ini. Walaupun dari suami yang sudah best before sudah lewat, tapi ya tetap lancar-lancar saja. Ini salah satu testimoni dari mereka. Ini untuk asam lambung ini membaik. Kemudian ini yang panas dalam atau demam juga membaik. Yang asam urat juga membaik. Bu Ivon kami minum jus pro sudah berjalan 6 bulan. Ya, kan Pak Darmawan juga ada adiknya asam urat ya. Baik. Nah, dulu sebelum minum jus pro suami sering mengeluh leher dan pundaknya pegel. Dicek ada asam uratnya. Sejak kenal jus pro, keluhan itu tak ada dan suami juga periksa sudah nggak ada asam urat lagi. Mertua saya juga asam urat juga aman. Ya, kalau memang ada kasus-kasus orang yang tiba-tiba kambuh lagi, itu biasa makannya tuh nggak pernah dijaga tuh. Ya, jadi kandungan-kandungan purin itu terlalu banyak. Jadi eh, tubuh kita tuh menghasilkan senyawa purin. Senyawa purin ini biasanya itu akan diurai, disaring itu di ginjal. Pada saat ginjal kita melemah, maka konsentrasi biasanya kita anggap ngomongnya ya. Sehari kita bisa saringnya 100 karena tubuh kita sudah melemah semakin bertambahnya usia. Sehari bisanya cuma 60. Tapi makannya tetap gitu ya. Jadi kan kelebihan senyawa purin yang belum sempat disaring, istilahnya begitu. Nah, kelebihannya ini akhirnya dia lebih banyak menumpuk di sendi. Sehingga itu menyebabkan sendi-sendi kita menjadi sakit. Jadi yang harus dilakukan adalah kita kurangi makanan-makanan yang terlalu banyak senyawa purinnya. Nah, jenis-jenisnya apa saja makanan-makanan itu? Ya, jadi ada kategori banyak, sedang ataupun rendah. Ada di Instagram ya, di promik.official. Nanti bisa cek di sana. Kita udah kasih infografis-infografisnya. Ya, makanan-makanan yang dihindari itu seperti apa-apa aja sudah ada di sana. Oke, ini yang migrain. Migrain juga terbantu. Sakit sendi, sakit pinggang, yang tidurnya nggak pulas. Itu juga bisa terbantu. Ini yang susah buang air kecil, gampang tidur. Ini yang kram kaki juga bisa terbantu. Ini yang punya keluhan mata, ya. Mata tuh bisa ditetes ya pakai jus pro atau eh, dia cari 1:7 itu nggak begitu perih tapi masih ngefek. Ya kalau memang bisa tahan sakit ya langsung tetes juga nggak apa-apa. Oke? Atau nggak mau tetes ya taruh di tisu basah gitu nanti tinggal dikompres-kompres di mata, kedip-kedipin biar sedikit masuk itu akan membantu. Mata kita kan bisa melihat lebih jernih, lebih terang gitu ya. Ini yang sensitif gluten juga terbantu. Ini yang berat badan juga terbantu. Jadi kalau saya dulu kurus banget,
Kalau saya dulu berasnya tuh 50 Bapak Ibu. Jadi tinggi saya 170, berasnya 50. Jadi ya cukup kurus. Jadi semenjak minum Jus Pro memperbaiki pola hidup, berasnya naik 10 kilo gitu ya. Jadi 60 ya, 59, 58 lah ya. Jadi sudah lebih normal gitu. Nah, kalau istri saya minum dia berat badannya turun. Jadi nggak usah khawatir kekurusan, nggak usah khawatir kegemukan. Oke, nah ini kalau misalnya kita kena panas, ya kita bisa langsung olesin. Kalau kita lagi potong sayur, tumis apa, potong-potong, iris-iris, jari kita kena kena iris, berdarah, kita cemplungin aja ke biawas atau nggak ke justru, itu benar-benar cepat penyembuhannya dan nanti nggak ada bekas, lebih cepat hilang. Oke, ini ya, asmanya juga bisa terbantu dengan minum Promik. Ini yang wasir juga bisa terbantu. Ya, ini tidurnya nyenyak juga bisa terbantu. Ini yang kolesterol, yang tipes, ini bisa terbantu. Nah, ini yang jalannya terasa sakit, juga bisa terbantu. Nah, ini yang kena bakaran sampah plastik ya. Nggak tahu juga kenapa sampah plastiknya dibakar ya. Mungkin punya tetangga ya. Nah, ini juga bisa terbantu. Sakit di telinga, sakit di kerongkongan, biasanya ini disebabkan oleh bakteri kalau sakit-sakit ini. Jadi karena disebabkan bakteri, dengan adanya Jus Pro, maka bakteri baiknya akan lebih banyak di sana, maka dia akan menyembuhkan lebih cepat di sana. Nah, ini yang makan gorengan, kerongkongan yang nggak enak gitu, nah, minumin Jus Pro, minumin Promik, udah bisa enakan. Nah, ini yang varises, ini varisesnya, ini mertua saya, memang varisesnya parah waktu itu, kelihatan banget. Tapi dia minum 9 bulanan ya, so dia sudah terbantu. Bapak Ibu saya coba baca ini ya, eh, apa namanya, chattingnya ya, chattingnya. Oke, Bu Sofia tinggal di mana? Wah, nggak tahu ya, nanti boleh ditanya ya. Bu Sofia tinggalnya di mana? Saya Lisa dari Denpasar. Mohon info untuk jus Pro Sirsak. Apakah aman untuk yang punya asam lambung? Ya, aman. Nggak apa-apa kok. Boleh. Saya sudah buat jus Pro. Ya, Bu. Boleh, Bu. Silakan. Nggak apa-apa. Jus Pro tuh, Bu, jus Pro apa aja mau untuk masalah lambung nggak apa-apa, Bu. Itu nanti lambungnya bisa membaik. Oh, Pak Agus juga baru ya. Baik-baik. Oke. Ini saya minum jus Pro hanya kuat setengah gelas. Bisa nggak, Pak? Ya, boleh. Nggak apa-apa. Kalau untuk cancer, apakah harus jus prosirsak atau boleh buah yang lain? Cancer itu disarankan jus prosirsak atau abajakah, Ibu. Seliter sehari. Tapi kalau Ibu cuma kuat setengah gelas, bertahap. Nanti kalau sudah bisa tahan, nanti bisa ditingkatkan. Namanya juga cancer ya. Kanker ini kan kita sebenarnya kronis. Jadi Bapak Ibu, infonya ada dua. Ini sekelas informasi. Dari kaum medis menyebutkan istilah kronis dengan akut. Jadi kalau ada kondisi akut, ya, artinya itu parah banget. Kalau nggak segera ditangani akan meninggal. Itu namanya akut. Kalau kronis, dia parah, makin lama makin parah, makin lama baru meninggal. Itu kronis. Jadi kronis itu cuma masih ada sedikit waktu lah ya, nggak banyak banget. Tapi kalau akut, waktunya udah hampir nggak ada gitu, udah parah banget. Nah, kalau contohnya akut itu adalah COVID atau SARS. Makanya kenapa SARS atau coronavirus ini disebutnya SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi itu sangat-sangat cepat, itu bisa meninggal gitu ya. Nah, kalau kronis itu makin lama makin parah kalau nggak ditangani dengan baik. Contohnya kanker, contohnya tekanan darah tinggi, ya stroke. Nah, jadi penyakit-penyakit ini itu adalah yang kronis. Jadi kita perlu ada penanganan. Nah, cancer ini juga merupakan sebuah penyakit yang kronis. Jadi kalau nggak ditangani dengan serius, makin lama bisa naik stadiumnya. Jadi
istilahnya itu kita tidak bisa tanggung dalam terapi. Ibu kalau yakin mengenai terapi A, habiskan terapi A. Cari banyak informasi mengenai terapi A, lalu benar-benar fokus untuk terapi A sampai semaksimal mungkin. Kalau ibu yakin terhadap terapi B, ibu fokus ke terapi B. Kalau ibu yakin kepada Promik atau Just Pro, ibu fokus pada Promik atau Just Pro. Ikuti semuanya. Karena kalau tanggung itu agak susah. Karena masanya kanker itu adalah sel yang berkembang biak secara tidak normal. Kalau udah nggak normal, ya repot. Maka dia dikit-dikit banyak di sana. Nanti makin banyak di sini yang nggak normal. Jadi kalau mau disembuhin, lalu tanggung, belum habis, berkembang biak lagi. Nanti udah diterapi lagi, kira-kira udah mau oke nih. Oh, badanku udah agak sehat. Stop terapinya. Berkembang biak lagi. Nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi kita perlu lebih tuntas. Materi Zoom malam ini tanggal 6 bisa didapat. Bisa, Pak. Saya akan posting ke YouTube ya. Baik, mikroba apa saja yang ada dalam Promik, Pak? Mikrobanya itu sementara ini kita baru tes beberapa, Ibu. Ada lactobacillus, ada thermophilic, ada beberapa yang lainnya juga. Ada 6 atau 7 lah, saya. Jadi, nggak semuanya kita sempet tes ya, atau sanggup tes. Biayanya lumayan mahal ya. Cuma secara empiris, fungsi-fungsinya banyak. Boleh nggak Pak, kalau Promik saya campur dengan air dingin? Karena anak saya tidak mau minum Promik. Tapi kalau air dingin, dia bisa jadi nggak ngeh gitu. Akhirnya diminum. Boleh. Boleh Bu, Ibu campur ke air dingin pun nggak apa-apa ya. Bikin es juga nggak apa-apa. Kan biasa jadiin es. Ini ya. Ini, Promik itu halal nggak? Berapa kadar alkoholnya? Baik. Promik itu halal. Sudah ada sertifikatnya. Alkoholnya tuh sudah tes lab di bawah 0,05%. Apa sudah ada label halal MUI? Nah, kita lagi proses ganti halal. Bukan ganti halal, ganti label ya. Jadi kita di label kan sudah ada label BPOM, kemudian kita ada juga MUI-nya sudah keluar, nomornya juga sudah ada. Nah, mau tempelin itu kita ajukan lagi ke BPOM, ada perubahan label. Agak lama gitu ya, mohon bersabar. Tapi kalau mau nomornya nanti bisa japri, nanti kita akan sampaikan. Konsumsi Promik bisa meningkatkan imunitas diri, betul. Apakah aman terhadap efek menjadi autoimun? Oh, berbeda. Justru autoimun itu karena sel-sel imunnya itu tidak bisa membedakan antara ini itu kuman. Kuman itu kita sebutnya kuman itu adalah bakteri, jamur jahat, kemudian virus gitu ya, mikroorganisme. Dia sel imun kita tidak bisa membedakan antara kuman dengan substrat dalam tubuh manusia yang memang aman. Ya, misalnya dalam tubuh manusia itu ada protein, ada sel-sel tubuh kita itu kan tiap hari regenerasi. Jadi sel tubuh kita tuh tiap hari ada yang suicide gitu. Apa? Sel tubuh kita tuh ada yang bunuh diri gitu ya. Karena memang sudah usianya dia bunuh diri, lalu dari sumsum tulang kita punya menghasilkan sel baru lagi. Nah, pada saat sel kita bunuh diri, ya kan artinya sel mati gitu ya. Nah, kadang-kadang dari imun sistem tuh nggak bisa bedain ini sel mati ini berarti kan nggak berbahaya bagi tubuh, itu nanti tinggal dimakan aja sama makrofag atau enggak makrofage atau enggak sama neutrofil. Ada salah satu sel-sel yang bisa makan mereka, meleburkan mereka, lalu udah bersih gitu ya, tukang bersih-bersih deh. Nah, jadi imun kita nggak bisa bedain apakah ini tuh kuman atau bukan. Nah, kalau dia nggak bisa bedain, maka dia akan menyerang sel kita sendiri. Nah, kalau kita minum Promik, bakteri-bakteri baik kita itu dibantu, diperbanyak variasi-variasinya, lalu penyerapan nutrisinya juga menjadi lebih baik. Nah, ini akan membantu untuk membuat sel-sel autoimun kita lebih sehat. Kalau sel-sel autoimun kita sehat, dia tuh bisa lebih jelas melihat apakah ini musuh atau ini bukan musuh. Jadi aman. Buat random saya Terima kasih, Pak. menghilangkan pestis. Oh iya,
Sama-sama Pak Mulyana. Ini setiap pertemuan ini ada pertanyaan baru nih, makin semangat ini. Ya, jadi kita semakin bertambah wawasan. Baik. Buat tanaman sayur menghilangkan pestisida pakai jus pro encer atau murni? Diencerin aja, Bu. Jadi pakai pestisida, jus pro itu bisa diencerkan misalnya 1 sendok makan sama 1 baskom. Nanti cuci-cuci buah sayurnya di situ. Jadi nggak usah pakai murni ya, boros. Malah Pak, saya buat promik buah bengkoang. Oh, bengkoang. 75%, pisang 25%. Ini sudah 2 hari, bengkoangnya nggak melayang. Apakah kalau sampai besok tidak melayang, apakah jus pro-nya gagal? Atau boleh nggak diminum jus pro-nya? Oke, baik. Bengkoang itu nanti kan bengkoangnya dipotong ya. Udah potong-potong ya sebesar apa? Sebesar kita makan rujak buah lah. Jadi nggak usah potong kecil-kecil, iris tipis-tipis, nggak usah. Sebesar rujak buah ya segede gitu juga boleh, atau enggak eh, kita makan buah-buah potong gitu ya, kayak buah melon, buah semangka dipotong-potong, buah mangga dipotong ya segitu-gitu boleh. Nah, indikasinya itu bukanlah dia melayang atau tidak, memang kebanyakan melayang, ngambang gitu ya ke atas permukaan air. Tapi kalau nggak melayang, itu bukan indikator jus pro-nya gagal. Itu tetap pasti jadi. Jus pro itu buatnya anti gagal ya, BioWash buatnya juga anti gagal. Itu pasti jadi. Jadi nanti kalau sudah 3 hari, yang penting dicicip aja. Indikatornya itu dirasa, agak asam, agak tawar, agak bersoda. Agak asam, agak tawar, agak bersoda. Dulu saya sendiri agak bingung. Ini mau ngomong ke orang gimana ya? Agak tawar terus agak asam. Kan asam kan bukan tawar gitu ya. Tapi ya rasanya memang begitu. Jadi agak asam, agak tawar, dan ada soda-sodanya. Itu indikatornya. Jadi kalau sudah ada indikator gitu, itu aman. Jadi Pak David nanti eh, boleh dites saja. Nanti itu akan kerasa seperti itu. Dominannya ke arah sana. Pak, kalau wasir minum promik atau jus pro? Bebas. Ya, kalau banyak eh, jus pro, jus pro. Kalau nggak punya jus pro, boleh minum promik. Diolesin juga ya, Bu? Oke. Saya mau tanya mengenai ambien. Oh, ya. Ambien yang mengeluarkan darah, bagaimana mengatasinya? Ibu dikompres ya, Bu ya. Jadi nanti ini di materi edukator juga sempat ada. eh, jadi nanti itu dikompres, pakai jus pro dikompres, lebih sering dikompres. Kemudian minum sama jangan makan yang berat-berat. Maksudnya berat-berat itu em, sifatnya tuh tidak tidak lunak gitu ya. Jadi makanya em, jangan yang alot-alot ya. Kayak pepaya itu makan boleh, mangga makan boleh. Yang berserat sama yang berair kayak melon, semangka itu banyak airnya boleh. Nanti itu akan membantu. Nggak usah ke dokter Bu kalau itu nggak masalah. Ya, Pak Juta mau minta resep jus pro, resep jus pro ya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Resep jus pro itu 1:5:25. 1 bagian itu promik, 5 bagian itu daging buah yang dipotong, Buah, buah. 25 bagian itu adalah air layak minum ya. Baik, kemudian lupus atau autoimun apakah bisa sembuh dengan projus atau promik? Oke, ini kalau mau bilang sembuh itu saya harus tegakkan sandaran duduk dulu ya. Lupus ya, lupus termasuk salah satu golongan autoimun. Nah, autoimun itu adalah sel yang menyerang tubuhnya sendiri. Sangat-sangat dianjurkan eh, Bapak nanti bisa lebih memperhatikan kondisi lingkungan individu itu. Maksudnya begini, pertama adalah semua yang berhubungan dengan kimia itu dipanteng. Apa contohnya? Bukan hanya makanan, makanan yang ada pengawetnya, yang ada perasanya, pewarnanya, semua yang artifisial, yang buatan itu hindari. Pestisida ya itu termasuk kimia. Jadi kalau bisa makan organik, organik.
Mahal Pak. Ya memang ya, namanya autoimun memang sembuhinnya mahal. Ya, kita memang berusaha cari yang alami. Kedua adalah sampo, sabun. Tuh, pengaruh tuh. Pengaruh. Jadi sampo itu banyak kimianya. Baca aja kandungan di sampo deh. Itu ngeri deh. Mungkin dari 30 item itu kita cuma ngertinya 2. Air gitu ya. Itu salah satu kandungannya. Yang lain tuh kayak susah. Itu semua kimia. Mengerikan. Ya. Sampo itu tambahkan dengan jus pro atau pro juice 1:1. Ya, kalau udah tambahkan nanti baru dipakai lah. Nanti biasa-biasa mau cuci rambut lagi, pakai lagi. Sampo yang sudah dicampur dengan jus pro atau sudah dicampur dengan biowash. Jus pro lah, jus pro kan untuk badan ya. Untuk badan pakai jus pro aja. Kalau untuk lingkungan pakai biowash apa. Sabun mandi juga sama ya. Sabun mandi ya kalau kalau bisa nggak pakai sabun nggak usah pakai sabun deh gitu ya. Karena itu kimianya banyak. Terus gimana bersihnya? Ya airnya campurin jus pro aja. Tapi kalau memang tetap mau pakai sabun, ke sabun cair, tambahin 1:1 dengan jus pro. Cuci piring. Cuci piring itu kita pakai ya sabun buat cuci piring. Nah itu kimia semua. Kan udah dibilas sampai keset gitu ya. Sama aja. Maksudnya sama tuh ya tetap masih ada sedikit-sedikitnya. Ini makanan yang udah taruh di situ nanti masih sedikit kena. Ya itu termasuk pakaian, cuci baju itu kena kulit kita termasuk. Kok jadi repot ya? Ya memang repot kalau autoimun. Itu repot sekali. Nah, dan terapinya itu ya kita sangat menyarankan justru bajakah. Jadi ada akar bajakah, kemudian ada eukaliptus, kemudian ada daun jati kering. Nanti Eukaliptus. cari di Tokopedia. Kalau nggak ada gimana? Ya paling banter pakai jus pro sirsak deh. Ya minum sehari seliter. Itu benar-benar perlu lebih holistik. Dan pantangan-pantangannya dijaga ya. Uh, pantangan-pantangannya vegan ya. Kenapa vegan? Vegan itu lebih mending daripada makan hewani. Kenapa? Karena hewani itu dia makan pakan ternak. Pakan ternak itu biasanya tuh nggak terurus. Ya istilahnya nggak organik lah. Itu semua pestisida semua karena mereka perlu kasih ternak tuh sekian ribu ekor, sekian ratus ribu ekor. Itu pakannya tuh udah langsung kimia semua supaya nggak ada hamanya, supaya cepat tumbuh, nggak rusak. Semua dikasih pestisida. Jadi kandungan pestisida di dalam hewani itu benar-benar bisa 6 kali lipat lebih tinggi daripada pestisida di sayur. Kalau nggak ada organik, ya sebisa mungkin ya. Kalau nggak ada, ya harus vegan. Jangan sampai makan yang hewani. Hewani itu apa sih? Ya, yang jalan, yang berenang, sama yang terbang. Ya, itu semua nggak boleh dimakan. Ya, itu pantang. Tepung, jadi eh, gula 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 pasir persedikit ya, tepung-tepungan. Gula juga kalau memang mau ada namanya gula rafinasi. Gula rafinasi ini adalah gula yang benar-benar diputihkan, dikristalkan supaya jadi putih. Itu dihindari. Ya, namanya sengaja diputihkan, berarti kan ditambahkan sesuatu. Ya, penjelasannya cukup panjang, jadi itu dihindari. Gula rafinasi jangan, cari gula yang lebih alami. Oke, kemudian tepung-tepungan, ya, itu dihindari dulu. Ya, itu kompleks, karbohidrat kompleks mengurainya susah, capek, ya, tenaga tenaga dalam tubuh kita capek untuk urai itu semua, sehingga energi yang harusnya untuk menyembuhkan ternyata berpindah energi yang harus menyerap, mengurai. Jadi capek. Jadi kita jangan membebani tubuh kita dulu. Ya, lalu tinggal terapi minum sehari seliter. Pak, mikrobioma ada dalam tubuh manusia. Apakah makhluk lain, hewan tumbuhan punya mikrobioma juga? Jawabannya iya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat ada namanya taksonomi ya. eh, jadi makhluk hidup itu tidak hanya manusia dan hewan dan tumbuhan. Jadi ada juga namanya eukariota atau hewan yang bersel
yang berdinding sel sama nggak berdinding sel, agak rumit lah ya. Terus ada bakteri, kemudian ada jamur-jamuran, bukan jamur kayak jamur kuping ya, tapi jamur yang misalnya kalau nasi basi tuh kayak ada putih-putih kuning-kuning, nah hijau-hijau gitu ya, itu jamur. Jadi makhluk itu ada banyak jenis-jenisnya. Nah, makhluk hidup yang gede-gede seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, di dalam mereka itu pasti ada microbes, mikroorganisme bakterinya. Ada bakteri baik dan ada bakteri yang tidak baik. Kenapa? Karena mikrobioma ini, bakteri-bakteri ini itu juga berfungsi mengurai makanan yang mereka makan. Tanpa adanya bantuan dari bakteri-bakteri ini, itu sulit. Tahu dari mana, Pak? Ah, itu tadi ada video microbiome, How Bacteria Rule Over Your Body. Nanti boleh nonton di YouTube. Cari subtitle Indonesia. Itu nonton 4 kali ya. Tuh, dia sesingkat-singkatnya, cuma materinya cukup padat. Jadi, tetap ada di hewan dan tumbuhan. Makanya, kenapa misalnya Jus Pro BioWash itu siramin ke sampah organik, lalu sampah organik itu jadi media tanam atau taruh di pohonnya bisa lebih baik, lebih bagus, karena diurai nutrisinya sekaligus bakterinya ngasih gitu loh. Akar, nih gua kasih gitu. Jadi ada delivernya. Kalau jenis-jenis bakteri tertentu tidak ada, walaupun ada nutrisi di tanah, akar tuh nggak bisa nangkep nutrisinya. Itulah yang mengakibatkan, Pak, saya cuma nggak kasih ampas loh, Pak. Saya cuma semprotin pakai bios saja kok ngaruh. Iya, karena nutrisi, walaupun gini, Bapak kalau kita semprotin biowas, pada kita nggak kasih sampah organik, kan dalam tanda kutip nutrisinya kan nggak banyak kan. Kalau kita kasih sampah organik kan berarti nutrisinya lebih banyak dong. Kalau sampahnya kita taruh. Tapi ini cuma siram dengan biowas yang diencerin lagi. Memang ada nutrisi tapi nggak banyak. Yang lebih banyak itu adalah bakterinya. Jadi bakteri yang mengantar nutrisi itu sampai ke akar. Sehingga akar itu bisa lebih menyerap lebih banyak nutrisi. Nah, jadi sangat berperan penting di sana. Oke, Pak, saya mau tanya, proses fermentasi pada jus pro dan biowas dengan promik berlangsung sangat cepat. Dan ini kok sepertinya sedikit bertentangan dengan hukum alam. Oh, hukum alam ya. Yang umumnya mengalami evolusi, bukan revolusi. Ya, revolusi itu berproses dengan cepat. Evolusi adalah perubahan yang agak lambat. Apakah ini berarti promik ada proses semacam mutasi genetik pada mikrobiomanya? Saya suka pertanyaan ini ya. Jika bermutasi, apakah tidak ada efek samping? Seperti hanya dengan tanaman hasil transgenik. Terima kasih sebelumnya. Oke, Pak Oki. Nah, gini Bapak Ibu. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Nanti akan kita hubungkan ya. Bumi kita ini 300 tahun yang lalu, sebelum adanya revolusi industri, pabrik-pabrik gitu ya, ilmu pengetahuan, orang bahkan nggak tahu mikroskop itu apa ya, 300 tahun yang lalu. Jadi, banyak orang itu hanya bisa mencoba-coba. Pada saat dia mencoba, kok bisa ya gitu. Akhirnya dia mencoba, kok bisa ya gitu. Nah, lalu tidak ada yang namanya tuh radiasi. Maksudnya kalau sekarang kita tahu ada namanya atom tertentu yang mengeluarkan sifat radioaktif. Ya, bahasa kerennya itu. Jadi atom-atom ini contohnya semacam uranium gitu ya. Atom-atom ini yang itu bisa kena radiasi ke kita, sel kita cepat rusak dan sebagainya, kira kita cepat mati gitu ya. Lalu kalau kita belum mati, kita ngelahirin anak, nah kita cacat. Karena kita kena radiasi dari atom ini. Nah, X-ray, sinar X, itu adalah pancaran gelombang yang ada radiasinya. Kalau terpapar terlalu lama, ya akhirnya sel kita termutasi. Lalu nanti bisa berakibat eh, ada cacat gitu ya. Nah, 300 tahun yang lalu tidak ada cerita orang namanya kena radiasi pada sebuah atom yang ada di muka bumi ini. Lalu setelah manusia ketemu revolusi industri, makin lama makin canggih,
bikin pabrik, ilmu kimia juga makin bagus, mulai banyak yang gali bumi. Kalau orang udah gali-gali bumi, akhirnya dia ketemu batu bara, akhirnya dia ketemu minyak bumi, akhirnya dia ketemu mineral seperti emas, eh, kristal, besi, aluminium dan sebagainya. Nah, contoh Bapak Ibu, pada saat dia gali satu bongkah batu gitu ya, tangan saya nggak bisa gede, batu gitu ya, pakai eskavator gitu. Misalnya 1 meter kubik deh dia gali. Dia coba sinarin deteksi pakai pakai barang radioaktifnya gitu. Oh, aman, nggak ada radioaktifnya. Jadi setelah dia coba untuk leburkan batunya, 1 meter kubik itu dileburkan. Karena titik lebur tertentu itu akan menghasilkan mineral tertentu. Misalnya semakin dipanaskan tanahnya hancur, tapi besi nggak hancur. Semakin dipanaskan nanti ada baja. Baja misalnya meleleh, tapi berlian nggak meleleh. Jadi ada titik leburnya. Suara. Nah, jadi pada saat kita udah pisah-pisahkan semua, ternyata ada satu kandungan kita nggak tahu, ini apa ya? Jadi mulai diteliti nih. Ternyata setelah diteliti sekian minggu, kita baru sadar bahwa itu adalah zat radioaktif. Akhirnya orang yang neliti, dia kena efek radioaktif. Pertanyaannya adalah, kenapa waktu dia masih satu bongkah, dicek itu tidak ada radioaktifnya. Tetapi setelah dia diurai, dipecah-pecah, ada logam ini, logam itu, logam ini. Oh, ternyata baru ada radioaktifnya. Kok pada saat dia bergabung nggak ada, tapi saat diurai, dia baru ada radioaktifnya. Nah, ini adalah keajaiban alam. Yang dimaksud keajaiban alam itu begini. Banyak sekali senyawa-senyawa kimia, material-material di bumi kita, kalau dia bergabung jadi satu, maka dia tidak mengeluarkan efek negatif. Atau bisa dibilang dia itu bisa menahan efek negatif. Menahan radioaktifnya nggak keluar. Nah, saya menyebutnya ini namanya konsorsium. Konsorsium material yang berbagai jenis itu bergabung menjadi satu, dia akan saling melindungi, saling menjaga. Tapi fungsinya masih tetap ada. Nah, promik ini adalah kami sebutnya konsorsium microbes, konsorsium mikroba. Jadi jenis-jenis yang banyak itu dia bergabung menjadi satu dan dia bisa saling melindungi dan saling menjaga. Nah, contoh misalnya kalau proses composting itu berlaku dulunya itu 3 bulan dengan teknik-teknik tertentu, suhunya diatur ini dan itu, ternyata bisa jadi 3 minggu. Jadi proses ini itu adalah revolusi dari 3 bulan jadi 3 minggu. Kenapa? Karena kita tahu tekniknya. Dan teknik ini masih tidak mengganggu kinerja alam. Kenapa? Misalnya kita pakai EM4 lah, kita pakai efektif mikroorganisme 1, 2, 3. EM itu artinya efektif mikroorganisme ya. EM4 gitu. EM yang keempat. Nah, karena kita tahu bahwa ternyata kalau dia dikasih mikroba ini, dia bisa lebih cepat. Kalau dikasih mikroba X, dia bisa lebih cepat. Nah, dengan Promik, Biowas Promik, Jus Pro, Promik sendiri, jenis-jenis mikrobanya itu lebih banyak. Dan karena mereka saling menjaga, maka efektivitas proses itu menjadi lebih tinggi. Contoh, kalau kita ngomong misalnya sampah. Sampah itu, sampah organik yang baru itu panas. Kotoran hewan yang baru itu panas. Ya, kotoran manusia yang baru juga panas gitu ya. Dan saat mereka ini kena tanaman, ya pasti tanamannya panas mati. Tapi begitu ada microbes yang masuk ke sana, banyak sekali proses-proses yang terjadi sehingga dia tidak panas. Lalu kalau tidak panas, maka dia sudah bisa tidak berbahaya. Apakah tidak panas sudah berarti bisa langsung diserap? Bisa ya, bisa tidak. Seperti tadi, saya sempat ngomong Pak Mulyata barusan. Kalau ada bakteri-bakteri yang bisa
menjadi transportasi nutrisi itu ke akar, maka dia bisa langsung diserap. Tapi kalau jenis bakteri itu tidak ada, ya dia tidak panas doang, cuma dia tidak membantu signifikan kecepatannya. Nah, jadi ini yang disebutnya adalah kinerja harmonis antara jenis-jenis mikroba yang berbeda. Waktu saya sempat berdialog dengan beberapa orang mengenai hal ini, saya merasa manusia itu cukup malu. Saya menjadi manusia juga agak malu gitu ya. Yang kami amati adalah manusia yang jenis-jenis negaranya cuma seratusan, mikroba itu bisa 5.000 lebih dalam tubuh kita. Jenis ya. Ras manusia kan nggak sampai 5.000-an gitu ya. Bahasa kita paling berapa ratus. Nggak sampai 5.000-an, banyak banget. Tapi di dalam tubuh kita aja mereka bisa harmonis. Mikrob sendiri, promik sendiri itu bisa harmonis. Dia bisa saling menjaga, saling berkolaborasi. Tapi manusia malah saling perang, saling cekcok gitu ya. Padahal sama-sama ras manusia, kalah dengan rasnya bakteri yang nggak kelihatan. Gitu. Oke, jadi kemudian kita bisa menyatakan bahwa proses yang berlangsung secara cepat ini itu memang kita sebutnya ada revolusi ilmu pengetahuan. Kita tidak sebut ini sebagai revolusi teknologi, tapi ilmu pengetahuan. Karena memang ini alami. Kalau alami namanya science atau ilmu pengetahuan. Karena dia tidak langsung diakal-akalin. Kalau diakal-akalin kan berarti nggak alami ya. Nggak, maksud saya adalah nggak diakal-akalin sehingga jadi teknologi tertentu. Tapi ini adalah berkah dari alam ilmu pengetahuannya. Nah, jadi dia tidak bermutasi. Makanya tidak ada efek samping. Gitu ya. Oke. Pak, kalau kanker premium bisa diolesin ke benjolan nggak? Bisa, Ibu. Oke, baik. Oke, pertanyaannya sudah. Ini saya turunkan dulu ya tangannya. Oke, baik. Ini saya lanjut ke, ini saya skip dulu ya, saya percepat sedikit. Ini kanker payudara, autoimun, ini kesaksiannya cukup banyak. Anak yang tidak fokus atau asik dengan dunianya sendiri. Ini gatal di kaki, gatal kulit, biduran. Ini ya, gatal kaki, flek hitam. Ini contohnya ya, yang saya kotak merah. Ampas jus pro itu kan saya blender. Tapi sangat bermanfaat buat gatal-gatal di kaki suami saya. Selama ini dia pakai salep bertahun-tahun, segala macam salep dioles. Tapi nggak ada yang sembuh. Kalau nggak dioles, muncul lagi gatal-gatalnya. Tapi semenjak diolesin pakai ampas jus pro itu sudah mulai agak mulus kakinya ya. Terus ampas jus pro ini juga bermanfaat buat masker muka. Sudah hampir sebulan saya pakai di muka setiap malam. Flek hitam semakin berkurang. Oke, ini infeksi kulit. Nah, kulit-kulit yang gatal-gatal sampai basah-basah begini. Kemudian live blood analysis ini saya skip aja. Kita mau fokus ke minuman ya. Ini yang lupus. Tadi juga ada yang tanya mengenai lupus ya. Kemudian yang miom, kista, autoimun. Ini yang kemo. Tadi yang tanya kemo ya. Oh ya. Jadi kemo kedua tambah capek. Tapi minum-minum promik nggak makin capek ya. Makin baik. Ini yang kronis ya. Stroke juga oke. Kemudian yang diabetes. Diabetes itu sangat terbantu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah masukan dari kami. Di sekeliling kita itu pasti ada yang kena gula darah, pasti ada yang kena diabetes. Mau tua mau muda pasti ada yang kena. Saya nggak tahu kenapa ya. Itu kayak udah penyakitnya penyakit umum di mana-mana orang kena gitu ya. Nah, jadi kami sarankan benar-benar untuk terapi Jus Pro ya. Bahkan diabetesnya sampai amputasi lagi. Ini sedih banget. Ya, tapi kita bantu. Yang COVID antibody, Omicron kita lewatin. Nah, ini kreativitas. Oke. Kreativitas itu saya sambung dengan yang di sini. Saya buka yang di sini. Nah, kelihatan ya, Bapak Ibu? Pak Darmoli kelihatan? Kelihatan. Baik. Ini kreasi minumannya, biar lebih segar-segar kita ngelihatnya ya. Oke. Nah,
Bapak Ibu, yang kita perlu sadari, kita ini hidup di zaman yang penuh dengan 80% manusia sehat bermasalah. Udah sehat bermasalah, disuruh minum itu banyak ngeluhnya. Aduh asem gitu ya. Aduh pahit. Ya, minum obat Cina susah minum. Minum jamu susah minum. Minum promik susah minum. Pokoknya maunya tuh yang enak-enak gitu ya. Ya apa boleh buat ya, zamannya zaman sekarang. Cuma kita tidak bisa menghakimi begitu saja. Mereka telah melalui proses kehidupan belasan tahun, puluhan tahun. Jadi ya ada rasa trauma, ada rasa ingin menikmati hidup, dan yang lain sebagainya. Pak Mulyata itu paling tahu tuh, makanya Bapak punya kafe ya Pak ya. Orang-orang pada ngafe di situ ya, cari kenikmatan minuman. Baik, nah minuman-minuman variasi seperti ini, melihatnya aja tuh kayaknya enak gitu ya. Tetapi eh, yang penting kita berani kreatif, jangan sampai enak tapi masalah buat tubuh kita. Nah, tetap kalau memang bisa tanpa gula itu bagus. Tetap kalau bisa tanpa pemanis buatan, tanpa perasa buatan, kimia, itu semua yang paling bagus. Kemarin eh, minggu lalu ya kalau nggak salah, atau ada chat ke saya, dia ada tanya, Pak, ini ada sisa sirup nih, boleh nggak saya minum? Cuma kan sirup itu kan kita tahu nggak bagus. Sebenarnya ada sisa sirup nih, sayang nih. Boleh nggak ya Pak, saya tambahin promik aja saya minum gitu ya. Ya jadi saya bilang begini, Ibu coba baca dulu dari labelnya, komposisinya sirup itu apa aja. Terus dia ketikin A, B, C, D, E, F, G. Itu kimia semua. Pemanis kimia, perasa apa, pemanis buatan, perasa buatan, pewarna buatan, pengawet buatan, penstabil buatan. Lalu ada lalu ada air gitu ya. Kan enak sih rasanya, tapi yakin mau masukin semua kimia ini ke dalam tubuh kita. Ya walaupun promik bisa bantu, tetapi kan ya gimana ya? Tidak disarankan. Jadi saya tetap tidak menyarankan dia untuk konsumsi sirup. Ya pagi kemarin pas Lebaran, wah semua pesta sirup, benar nggak? Itu laku keras itu di supermarket. Itu ngeri, saya nggak berani minum. Dulu sih saya minum ya, orang saya nggak ngerti. Komposisi kan nggak ngerti, tapi tetap minum. Tapi sekarang begitu saya baca, saya udah nggak berani. Ya, nah kita perlu kreatif untuk membuat minuman-minuman yang enak, tetapi sehat gitu ya. Nah, minuman yang enak dan sehat biasanya itu dari buah. Di Indonesia beruntung sekali, harga buahnya itu masih ramah di kantong dibandingkan di belahan bumi utara. Ya nggak sampai utara banget lah. Jepang aja semangka itu satu buah bisa 500.000. Bapak Ibu berani makan semangka di sana? Saya sendiri nggak berani ya. Satu biji itu bisa 500.000. Di sini kita lebih murah lah jauh. Ya kita pun males makannya ya. Di sana udah susah, susah sekali. Makanya kenapa Jepang fluktuasi nilai mata uangnya tinggi, nilai hidupnya juga tinggi ya karena bahannya mahal. Buah itu adalah solusi terbaik untuk membuat minuman yang sehat tapi enak. Selain apa? Selain buah apa? Ada sayur-sayuran dan juga ada rimpang. Rimpang tuh jahe, kunyit kencur dan teman-temannya ya. Nah, jadi mereka semua ini tidak harus dimakan mentah. Ya, apalagi jahe ya. Pedes ya. Tidak harus. Boleh, tapi tidak harus. Nah, mereka ini semua kita bisa kreasikan jadi minuman. Yang kita harus berani. Contoh TJ. Apa nih TJ? Saya singkat-singkat aja ya. Kalau nama keren tuh lebih gampang diingat Bapak Ibu. TJ ya. T-nya itu teh, J-nya itu jahe ya. Teh jahe. Gimana cara buatnya? Ya, cara buatnya gampang. Nanti semua yang ada di sini cara buatnya mudah. Bahan-bahannya ya kita lebih gampang dapat lah ya. Jadi kalau kita punya irisan jahe, jahe diiris-iris, sirami dengan air panas, ya segelas. Nah, Bapak Ibu di 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 ranah penimbangan satu gelas setara dengan 240 ml.
ya. Ada yang bilang 200 sampai 250. Itu artinya segelas. Jadi kalau misalnya kami ada ngomong minum segelas pagi, segelas malam. Jangan minumnya segelas Loki ya. Loki itu kecil, paling cuma 10 mili gitu ya. Jangan. Gelas itu maksudnya umumnya timbangannya adalah 240 mililiter. Jadi kalau bilangnya segelas, ya kayak gelas kemasan air mineral gitu lah. Nah itu rata-rata tuh segelas tuh 240 mililiter. Kalau Bapak Ibu anggap bulatin jadi 250 mililiter, 8 gelas sehari disuruh minum air kan? 8 gelas kali 250, 2 liter itu. Ya, 250 mili kali 8 gelas itu 2 liter. Iya. Jadi nyambung nih. Oh iya ya, benar juga ya. Jadi orang bilangnya tuh 2 liter sehari, ya, 8 gelas biar gampang. Nah, gelasnya jangan gelas Loki gitu ya. Pakai gelas yang umum. Tapi ya kurang-kurang dikit boleh lah. Nanti tergantung berat badan, tergantung tinggi badan ini dan itu repot. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, irisan jahe campurin dengan air panas yang mendidih, buyur gitu ya. Lalu kalau sudah mulai menguap-menguap, sudah mulai agak hangat, nah, masukin daun mint di sana, masukin jus pro lemon ya. Di sana aduk-aduk-aduk, rasakan TJ-nya. Itu enak banget. Badannya bisa jadi hangat ya. Jadi ini legendaris ya kalau di Indonesia boleh lah. Karena jahe kan gampang didapat ya. Nah, ini namanya saya sebutnya jus ABW. Kalau di luar negeri bilangnya jus ABC. Apa itu ABC? Ya, ABW, apel, beet, sama wortel. Nah, jadi gimana caranya? Ini gambarnya real ya. Jadi ada apel, ada beet, ada wortel. Carrot atau wortel. Nah, biasanya ini tuh di blender terus disaring, diambil airnya. Atau kalau Bapak Ibu punya mesin yang di sebelah kiri bawah, itu namanya apa ya? Juicer atau slow juicer. Jadi dia bisa giling, dia ambil sarinya, ampasnya pisah. Ya, jadi kalau ampasnya pisah, kita ambil sarinya. Nah, kalau sudah di blender, kalau ada slow juicer, pakai slow juicer udah langsung jadi ya. Kalau cuma punya blender di rumah ya pakai blender, lalu nanti disaring, ambil airnya. Campurin aja semuanya nggak apa-apa. Lalu wortel agak banyak juga nggak apa-apa ya, itu rasanya tetap enak. Beetnya, anggap nih, beetnya sepertiga, kok sepertiga? Beetnya seperempat, wortel sama apel sisanya, ya, itu kombinasinya. Em, kalau sudah direndam dengan jus pro, wortel, beet sama apel, semuanya nggak usah dikupas. Ya paling beet akarnya sama batangnya, batang daunnya itu ya, itu tinggal dipotong-potong aja. Habis itu nggak usah dikupas, cuci bersih, eh, lalu rendam pakai jus pro. Apel juga sama, cuci bersih, wortel cuci bersih, potong depan belakang, lalu rendam sama jus pro. Habis itu potong-potong-potong di blender atau nggak di juicer. Pakai air nggak? Nggak. Serius Pak? Iya. Nggak usah pakai air. Ini enak banget ya. Jadi nanti kalau sudah, ya nanti karena dia kan kita besarinya doang. Nggak usah dikasih air. Kalau sudah nanti tinggal kasih jus pro lemon atau jus pro apapun boleh. Cuma kemarin saya coba pakai lemon enak gitu ya. Eh, jadi dikasih taruh di kulkas ya. Kalau mau segera diminum pakai es batu itu enak. Tapi es batu jangan sampai mencair kebanyakan nanti agak tawar gitu ya. Tapi kalau memang masih dingin ya taruh kulkas dingin-dingin buka minum seger enak. Jus ABW ya. Nanti kita coba di rumah. Kemudian ini kalau di luar negeri mereka bilangnya pukulan Natal ya, Christmas punch. Mereka sih pakainya cranberry. Kalau Bapak Ibu ada cranberry boleh pakai, kalau nggak ada pakai kurma aja. Jadi kalau punya kurma, kurma itu kan bisa langsung dimakan nih.
yang ada bijinya. Oke, nanti bijinya tinggal dibuang aja. Jadi bikin jus pro kurma, kemudian kalau sudah jadi campurin kurma biji-bijiannya, kemudian ada jus apel. Kalau nggak ada jus apel beli aja eh, bercairan apel ya jus ya, bukan blenderan apel ya. Biasanya kalau di rumah makan di beberapa tempat di Palembang atau di Batam atau di Bali sedikit yang di Bali di beberapa tempatnya aja. Tapi kalau Palembang lebih banyak dan Batam lebih banyak yang saya tahu. Kalau kita pesen jus dapatnya blender. Jus itu benar-benar nggak ada ampas. Kalau blender ya di blend aja kayak smoothies gitu loh. Kasih air, kasih smoothies. Tapi kalau jus itu sebenarnya kalau kita jus apel, apel-apelnya di blender, saring airnya itu namanya jus. Atau bukan pakai blender tapi pakai juicer. Nah, itu kita misah ampas sama air. Nah, untuk resep ini kita pakai jus apel ya. Jus apel, jus kurma, lalu tambahin irisan-irisan jeruk nipis. Kalau ada irisan jeruk mandarin yang bulat-bulat oranye itu juga boleh. Cemplungin kasih es batu. Aduk-aduk enak itu. Jadi mau minum jus pro enak bisa nggak? Bisa. Yang penting Bapak Ibu berani kreatif. Ya, kayak Bu Erna, Bu Ana, dan beberapa teman yang lain, yang Ti, Neneng, gitu juga kreatif itu. Ya, mau nanas campur promik buah, nanas, promik buah naga campur dengan santan, wah, langsung diminum juga enak. Gitu. Makanya kreatif-kreatif. Ya, Bu Dwi Kartika juga dia bikin sampai jamu-jamuan segala macam juga kreatif. Oke, jadi ini Christmas Punch itu juga enak ya, nanti bisa pakai es batu. Kemudian strawberry lemon. Nah, ini mulai agak-agak yang pakai gula ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada keluhan penyakit, sekali-sekali makan gula pasir boleh. Ya, sekali-sekali ya, sebulan 2 bulan sekali nggak apa-apa. Jadi kalau ada strawberry, itu di blender ya. Nah, di blender stroberinya, ambil airnya. Ya kalau mau dikit-dikit kasar-kasarnya juga boleh. Kemudian kasih jus pro lemon, kasih gula pasir, kasih air, kasih es batu. Rasa sensasinya tuh boleh. Bapak Ibu kalau ngeliat gambarnya aja dari tadi itu enak-enak ya kelihatannya ya. Ini boleh dicoba ini. Ini kreasi. Jadi dari awal udah mulai dari jahe ya. Kita kan ada namanya. Kemudian udah mulai ke buah dan juga ke eh, umbi-umbian ya. Gitu. Ini sudah mulai ke kurma, udah mulai ke buah-buah jus apel. Nah, ini udah mulai ke strawberry campur-campur. Nah, ini ada lagi namanya sparkling gitu ya, kilau jus apel. Jadi kita punya jus pro anggur, kemudian kita punya jus apel. Jus apel ini kita bekuin. Jadi kalau sudah dibekuin, udah kayak es gitu ya. Kita keluarin, biarkan dia mulai mencair, ya, udah setengah mencair di gelas. Kita campurin langsung jus pro anggur. Ya, udah kasih irisan apel-apel, kasih es batu. Nggak usah es batu juga nggak apa-apa. Kalau ada es batu juga boleh. Kan sudah dingin ya. Ya, aduk. Kalau dia gelasnya sudah mulai berembun gitu, dingin-dingin, minumlah. Itu rasanya enak. Ya. Jadi kita punya kreasi itu banyak. Nanti tinggal searching aja di internet juga banyak. Kita bisa galakkan misalnya setiap minggu kita mau coba kreasi baru nih. Kalau enak ya 2-3 hari sekali kita bikin terus. Tapi minggu depan atau 2 minggu lagi kita bikin kreasi minuman baru. Supaya apa? Supaya keluarga kita mau minum. Anak kita mau minum. Orang tua kita mau minum. Ada yang mereka benar-benar nggak suka asam. Apalagi eh, jus pro-nya itu apakah masih baru gitu ya. Jadi begitu minumnya agak asam mereka udah menolak. Apalagi minum Promek langsung ya. Mereka udah nggak mau terima lah. Tapi kalau dengan eh, variasi-variasi minuman, mereka ngerasain enak. Mikrobiomanya udah langsung bertambah. Perlahan-lahan sudah bertambah. Nah,
Kalau penahanan sudah bertambah, kurangi takaran-takaran jus-jusan kayak gini, jus pro biasa, nanti mereka akan lebih mudah nerima. Gitu ya. Oke, ini resepnya sebenarnya banyak. Jadi hari ini kita bagi-bagi antara wawasan mengenai Promik dan Jus Pro dan juga mengenai variasi-variasi minuman. Jadi Bapak Ibu, kita perlu kreasi. Kembali lagi, pertama adalah buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian ada juga rimpang-rimpangan ya. Baik. Nah, ini biasa favorit anak-anak nih. Ini namanya smoothies banana strawberry. Jadi kalau smoothies artinya itu di blender ya, bukan diambil jusnya, bukan diambil sarinya. Di blender sama ampas-ampasnya juga. Ya kan, ya ampas pisang enak juga, ampas strawberry juga masih bisa ya. Pak, kalau nggak suka strawberry gimana? Ya kasih pepaya ya. Dua ini sohib ya, sahabat karib. Jadi pisang potong-potong kayak bikin kolak gitu ya, besar-besarnya pisang, strawberry belah-belah, masukin ke dalam blender, kasih susu kedelai. Ya, susu kedelai manis juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena di pisang sendiri sudah manis ya. Pepaya sendiri sudah lebih manis, jadi susu kedelai yang enggak manis pun enggak apa-apa. Almond kan nggak ada almond manis ya. Biasanya sih almond tawar kalau udah blender sendiri almond. Almond biji-bijian cemplungin aja. Kalau ada susu almond boleh. Tapi kalau nggak ada susu almond, kacang almond cemplungin aja kacang almondnya. Nanti dia ngeblend. Susu oat juga boleh. Ya, campurin es batu, blender. Awalnya tuh blendernya tuh jangan terlalu banyak air. Biar dia ngeng gitu. Nanti kalau sudah beberapa detik tambahin sedikit-sedikit airnya sehingga dia kekentalannya bisa berkurang sesuai dengan yang kita mau. Karena ada yang suka agak kental, ada yang suka agak encer, gitu ya. Ini minum ini 1,5 gelas itu kenyang. 2 gelas itu anggapnya itu sudah nggak perlu makan satu sesi. Jadi kalau misalnya siang mau diet gitu ya, udah makan smoothie saja 2 gelas, kenyang sampai malam. Malam baru makan lagi. Kalau nggak malam-malam ya boleh minum smoothies. Jadi nggak makan terlalu banyak padat. Ya memang glukosanya buah-buahan ini juga banyak ya. Cuma masih lebih mending daripada nasi. Oke? Oke. Kira-kira begitu. Ini ada sekilas. Nanti yang mau nanti saya tinggal sharekan ya. Saya akan ke YouTube. Saya malamin juga nanti saya akan sharekan. Minggu lalu saya belum sempat ya. Biar nanti saya langsung sharekan aja. Ini juga ada strawberry lemon yang tadi. Ya, ada gelasnya. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Saya coba baca chattingnya dulu ya. Pak Juta, materi narasi atas tanya jawab Zoom ini bisa dicetak. Sangat bagus Pak sebagai calon edukator Promik. Tanya jawab yang mana ya Pak? Tanya jawab itu yang direkod kan Pak? Rekod itu hard copy. Rekod tuh gimana hard copy-nya ya? Mungkin buat subtitle kali ya Pak ya? Em, itu nanti, Iya Pak, maksudnya dalam bentuk buku Pak. oh dibukukan. Iya, yang narasinya itu Pak, karena itu kan jadi kalau kita buka itu kan harus pakai internet gitu. Dan kalau buku kan sekali kita beli ya udah kapan kita mau baca kita standby terus gitu Pak. Begitu maksud saya. Yang berhubungan dengan tanya jawab ya Pak ya? Iya betul Pak, itu kan susah. Kan itu kan ilmu semua itu Pak. Oke, oke. Ini catatan saya Pak ya. Soalnya ini SDM-nya kurang Pak, SDM. Em, dari Tapi luar dulu, biasa itu Pak. iya Susah Pak. mengulangnya itu. Iya, karena dari dulu itu Mm. sudah diminta untuk buat bukunya Promik, bukunya Jus Pro Pak. Iya. Belum jadi Pak. Aduh. Ya, mohon maaf ini. Iya, sejatinya Pak. Iya, iya, iya. Ditunggu banget itu. Baik, baik Pak. Makasih Pak ya atas masukannya. Oke Pak. Makasih Pak. Iya, iya. Oke, Pak Juta bagaimana kalau dengan madu murni?
Aduh, mohon maaf ini pertanyaannya apa ya? Tiba-tiba ada madu murni. Ya madu murni mau diminum silakan Ibu. Bapak, madu murni. Kalau mau ditambah ke jus pro juga boleh. Kalau ya madu sih nggak apa-apa ya. Kalau memang ada madu yang diambilnya tidak dengan pengasapan, artinya kan binatangnya nggak mati gitu ya. Ya itu lebih bagus. Tapi ya madu sih ya masih boleh lah. Ya. Ada video penerapan buat yogurt Pak pakai Promik yang bisa dicontoh. Video penerapan buat yogurt ya. Ibu boleh cari di TikTok Bu. Tulis saja Promik yogurt gitulah. Kayaknya ada 1-2 orang yang bikin deh. Ya, bikin yogurt pakai videonya. Kalau yang foto-foto sih di Facebook group ada ya, nanti boleh dicek. Jus pro lemon dibuat dari lemon diiris-iris saja ya Pak, difermentasi 3 hari gitu. Iya, betul Ibu. Jadi buatnya seperti itu. Oke. Jus ABW kalau yang sensitif bit bisa berak-berak. Tapi kalau dibuat jus pro apa masih bisa berak-berak? BAB gitu ya. Gini, dia sensitifnya itu karena apa? Karena dia langsung minum jus bit gitu ya. Atau karena dia makan bit atau karena apa nih? Ini ya. Bu Yuliana mungkin perlu lebih jelas. Tapi Ibu tenang kalau misalnya dia BAB gara-gara jus ABW yang dikasih jus pro, nanti dia detox sendiri Bu. Lama-lama nanti dia kuat. Enggak lah Bu. Kalau udah pakai ABW harusnya sih enggak. Mungkin kalau bit sendiri itu agak langun. Enggak semua orang kuat minum langsung. Jus bit sendiri enggak semua orang bisa sanggup. Tapi kalau dia udah dicampurin dengan jus pro sesuatu yang asem, tapi nggak banyak ya, taste-nya agak asem, dia netralin, apalagi campur wortel, dia bisa netralin dan rasanya jauh lebih enak. Ibu boleh coba Bu, ya kalau dia udah trauma, nenek-nenek nggak usah dipaksa ya. Yang penting kita coba diri sendiri, kalau kita rasa enak, kita tawarin ke orang. Kan PD-nya beda. Ya. Waktu di blender dikasih air nggak Pak? Ini yang mana ya? Kasih, kalau blender tuh biasa dikasih air. Kalau ABW nggak dikasih air ya. Pak, kalau jus Propromik nanas tambah jambu kristal tambah dan promik jambu kristal dan nanas. Apa nih? Jus Propromik nanas tambah jambu kristal dan promik jambu kristal tambah nanas. Oh, ya rasanya sama, Bu. Manfaatnya ya sama. Bedanya satu jenderal, satu letnan jenderal ya. Tapi enzimnya kan semua sama. Oke. Saya buat jus pro 2 kali. Satu dibuat kedap hasilnya bagus. Yang kedua tempat kurang kedap hasilnya agak bau. Apakah memang harus kedap? Ya berarti sirkulasinya mungkin kurang kurang bagus, ada polusinya. Tapi sebau-baunya jus pro baru jadi sih harusnya enggak ya Bu ya. Mungkin apa buahnya beda. Kalau buahnya sama sih harusnya enggak signifikan ya perbedaan baunya. Dia beda mungkin beda sedikit, tapi beda jauh sih eh, enggak terlalu lah. Dan enggak harus kedap. Ya, saya bikin demo-demo juga, saya sempat bikin demo, saya juga nggak bikinnya kedap. Masih banyak lubang-lubang, nggak ada masalah. Berarti mungkin bisa diperhatikan sirkulasi udaranya apakah di dekat ruang tamu, dekat ada motor lewat gitu ya. Tapi umumnya enggak. Nanti lihat kondisi buahnya ya. Mungkin apakah buahnya terlalu mateng dan sebagainya. Pak bisa dibantu oleh calon Pak, edukator aja saya ya Pak buat eh, siapa silakan Ibu. Pak, saya buahnya promiknya nanas, terus buat jus pro-nya jambu kristal, Pak. Oh, Waktu buah naga itu bagus, tapi waktu jambu kristal agak bau gitu. oh iya Bu. Memang jambu kristal baunya agak-agak khusus Bu. Agak-agak bau got gitu, Pak. Iya Bu. Eh, Bau jambu kristal memang Oh, memang begitu Bu. Agak sensitif, bukan agak ya. Dia cukup sensitif Bu kalau jambu kristal. Dan oke. aromanya memang nggak semua orang suka. Makanya pada saat terapi-terapi yang kasus berat, kami itu hanya menyarankan kalau bisa jambu kristal, kasus terapi yang berat.
Tapi kalau dia nggak terapi yang berat, ya nggak usah jamu kristal. Mendingan nggak usah jamu kristal, mendingan nanas atau buah naga itu lebih lebih netral, lebih adem lah ya, nggak sebau jamu kristal. Jamu kristal tuh analoginya tuh seperti ibu minum obat Cina diseduh 3 gelas jadi 1 gelas. Cuma kalau itu rasanya pahit banget, ini rasanya agak bau gitu ya. Itu Oh iya iya. memang ada peranan di jamu kristal. Nanti ibu bisa panasin bu, ibu hangatin, nanti ibu minum. Terus atau enggak nanti ibu bisa tambahkan eh, lemon bu, atau tambahkan apa namanya jeruk nipis gitu ya bu ya, yang agak-agak agak cairan-cairan agak asam ibu masukin, lalu nanti diminum. Kalau Oke, buatnya dicampur Pak, jadi jamu kristal campur jeruk. boleh boleh bu. Em, boleh bu, boleh. Cuma ya memang jamu kristal agak-agak dia memang cukup sensitif. Jadi kalau ibu memang mau bikin, jangan buatnya banyak-banyak, bikinnya dikit-dikit, nanti minumnya lebih cepat habis, lebih bagus. Jangan simpannya kelamaan, karena dia sensitif. Oke, makasih Pak. Ya. Sama-sama ibu. Baik, kemudian, Pak Yuta, oh iya, jadi kalau jus pro itu kita bisa buat. Tapi kalau Promix itu harus beli ya? benar ibu, Promik harus beli justru yang diajarin untuk membuat. Oh iya, jadi mereknya apa saja sama ya? Mereknya Promik ibu. Itu mereknya Promix. Misalnya kayak ini, nih yang saya beli ini. Ini kan produksinya macam-macam dari si A, dari si B, dari si C gitu maksudnya. Nah, Nah, kalau Promix gimana? kalau yang ibu pegang barusan itu adalah cuka apel. Iya Nah, betul. cuka apel tuh mereknya B apa gitu ya, Primo atau Ini apa. juga. Ini kan Oke. macam-macam. Nah, Kalau kalau yang Promik sampai itu, Promix, adalah nama merek dan itu cuma ada satu bu. Dia itu. produksi lain nggak ada, pabrik lain nggak ada, Oh, pabriknya cuma oh satu. gitu. Oh iya ya, terima kasih. Ya, Ya, terima jadi kasih. nggak susah cari. Ya, terima kasih. Baik. Nah, ini bisa dibantu oleh calon edukator aja yang buat narasinya lalu Pak Juta baca. Ya Bu Yuliana boleh, kalau boleh silakan Bu. Nanti rekamannya kita akan taruh di YouTube. Rekaman itu saya nggak bisa kirimin pribadi. Ya kalau 500 megabyte handphonenya kan jadi berat gitu ya. Downloadnya aja lama gitu ya kalau di handphone 500 mega. Ya kalau saya taruh di YouTube, nah nanti bisa bisa ditulis-tulis juga boleh. Boleh Bu, boleh Bu Yuliana. Nanti silakan di kolaborasi ya. Ibu Yuliasti. Pak Juta, kenapa saya rajin minum jus pro kok malah 3 hari ini belum ke belakang ya? Wah, itu bagus, Bu. Maksudnya begini, pada saat usus kita tuh licin, bahasa bahasa gampangnya licin ya, atau terlapisi. Jadi usus itu kan kayak guling ya, bahasa kerennya kayak guling ya. Kalau kita punya guling kan kita bisa peluk-peluk dia, kempes-kempes gitu ya, nanti balik lagi kempes-kempes gitu. Nah, jadi usus kita tuh berjonjot. Nah, jadi kayak guling yang bisa ditekan-tekan. Cuma bagian dalam guling kita adalah usus. Ya, nah, jadi makanan-makanan kita itu setelah diproses di lambung itu akan langsung ke usus. Di usus itu dia akan jonjot-jonjot, dia akan remas-remas untuk menyerap nutrisinya. Kalau kita makan banyak yang mengandung tepung, terutama tepung itu ya mie, kue, dan kawan-kawan yang bahannya dari tepung. Maka itu lebih kompleks untuk terserap. Kalau tepung-tepungan itu, lah Bapak Ibu bayangin kalau tepung dikasih air, teksturnya nanti seperti apa. Pada saat bahan-bahan itu mulai terurai, kue-kue, mie yang kita makan itu mulai terurai,
ya dia akan mulai terurai, masih kompleks molekulnya karena tepung itu kompleks. Di usus kita tuh agak susah diserap. Jadi dia akan menimbulkan lapisan di sana, di sekeliling usus kita, di sekeliling guling bagian dalam. Kalau di sekeliling guling bagian dalam itu tidak ada lapisannya, maka dia akan serap sampai dia ke atas guling, keluar bagian luar guling, lalu masuk ke pembuluh darah. Nah, jadi di serap-serapnya itu tempat ampas-ampas atau hasil pencernaan dari lambung ke usus. Kalau di dalam sana ada lapisan-lapisan ya lapisan kayak lilin gitu ya, lapisan-lapisannya, sehingga pada saat kita makan nutrisinya itu nggak keserap. Nah, jadi kayak dulu saya tuh dulu ya makan saya tuh sembarangan. Karena saya dimasakin makan ya saya terima-terima aja. Saya sayang-sayang makanan. Makan nggak habis, taruh kulkas, besok makan lagi. Kan dimasakin. Masaknya agak banyak biar sekali makan bisa berapa kali makan ya. Nggak habis masuk kulkas, keluarin panasin, nggak habis masuk kulkas, keluarin panasin. Itu udah nggak ada gizinya sebenarnya. Karena udah dipanas-panasin terus. Jadi saya makan kebanyakan nggak bergizi sehingga usus saya tuh nggak bagus. Makanya saya kurus. Makan sebanyak apapun, saya tuh nggak gemuk-gemuk karena usus saya masalah. Ya, karena nggak bisa serap nutrisi. Nah, jadi ya setelah minum Promik, BAB-nya jadi nggak lancar. 3 hari nggak ke belakang misalnya. Kenapa? Karena yang banyak licin-licin itu sedang benar-benar dikorek, dikupas. Jadi kalau lagi dikorek-korek, dikupas, yang baru datang ngantri gitu. Kan lagi dikorek-korek. Begitu dikorek nih, atas bawah dikorek. Jadi yang baru datang bisa lewat. Ya, dia masih korek-korek lagi, belum bisa lewat. Jadi begitu dikorek nanti selesai, baru bisa lewat. Jadi ususnya sedang dibersihkan. Ngomong panjang lebar intinya itu doang. Jadi kalau minum jus pro-nya rutin tapi nggak bisa ke belakang atau jarang, berarti ususnya lagi dibersihkan. Kenapa? Perlu dibersihkan karena kemungkinan kita makannya nggak bagus, lalu banyak ada tepung-tepungnya dan kawan-kawan mie, kue dan lain-lain itu lebih banyak sehingga ususnya licin. Jadi lagi dibersihkan. Setelah itu nanti penyerapannya lebih bagus. Oke, madu hutan bisa difermentasi dengan Promik. Nah, madu itu sebenarnya adalah fermentasi. Ya, ini ngomongnya agak susah. Madu itu adalah fermented liquid gitu ya. Madu adalah cairan fermentasi sebenarnya. Jadi kalau dia mau difermentasi, ya ya boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Cuma itu adalah sebenarnya madu itu sudah fermentasi. Jadi biasanya ya tinggal langsung diminum. Biasanya kan orang kalau nggak minum langsung dia cairin air. Ya mirip-mirip kayak jus pro. Kalau nggak kuat asam dia cairin air, kalau nggak diminum langsung. Nah, mirip. Jadi, tapi kalau mau dibilang mau difermentasi, boleh. Ya, Gara-gara Juta. gitu ya Pak Mulyata ya. Baik. Apa tadi bicara tentang BAB ya. Oh iya. Saya tuh ada pengalaman Pak. Ini bukan apa ya pengalaman ya. Itu BAB saya memang tidak selancar sebelum saya minum Promik ya. Dulu setiap pagi saya harus ke belakang. Kemudian saya minum Promik ini itu BAB saya mungkin 2 hari sekali gitu. Tapi itu mohon maaf keluarnya susah tapi panjang gitu Pak. Tidak terputus gitu. Itu apakah pertanda tadi yang Pak Juta ceritain seperti itu ada penyucian di dalam dinding-dinding usus kita gitu. Gitu Pak Juta. Terima kasih. Iya. Ya, itu normal Pak. Artinya gini. Kita sebutnya feses ya atau ya, kotoran manusia, ya. Tai, kita sebutnya feses bahasa nggak ada konotasi aneh-aneh lah ya. Feses. Jadi kalau saya ngomong feses artinya kotoran manusia. Nah, feses kita yang jelek teksturnya adalah encer. Itu jelek. Yang jelek adalah kalau dia tidak encer, agak sedikit padat, tapi warnanya hitam. Iya. Atau warnanya hijau.
atau warnanya kuning pucat, Iya. itu jelek. Nah, kalau dia panjang, berarti kan dia tidak encer, itu bagus. Oh iya. Lalu itu udah Anda udah dapat poin plus lah karena udah nggak encer. Nah, kalau dia panjang karena 2 hari normal Pak, Bapak udah 2 hari 3 hari, jadi banyak itu ya berarti memang sekalian dikeluarin. Nah, jadi kalau dia nggak setiap hari, ya berarti memang lagi dilancarin, dikuras lah khususnya. Lalu setelah itu nanti tetap akan lancar. Iya. Ya. Oke, kasih Pak. Ya, Bapak Ibu tetap ada faktor bahwa kita tidak boleh dehidrasi. Artinya tubuh manusia kompleks, terutama mengenai cairan. Dehidrasi artinya minum air putih, ya jangan kurang, harus cukup. Saya nggak bilang over, tapi cukup. Sehingga itu akan membantu pencernaan kita, membantu kelancaran BAB kita juga. Makan makanan yang berserat juga membantu. Ya kalau kopi 1 sloki sehari itu juga bagus. Ya jangan 2 gelas sehari ya, nggak bagus ya. Satu sloki sehari itu cukup oke takarannya. Kalau mau tiap hari ya, tiap hari boleh tapi 1 sloki aja. Itu juga oke. Baik. Ini semuanya tadi ya. Oke. Gara-gara bit Pak BAB-nya. Gara-gara bit BAB-nya ya. Ya kalau gitu ABW Bu, coba aja ya. Apel, bit sama wortel sama lemon sedikit. Itu biasa bisa membantu. Nggak langsung bikin BAB kok itu. Cuma rasanya enak, perutnya juga enak. Oke, apakah PDF Zoom ini dibagikan Pak? Oke, Bapak boleh japri ke saya ya. Saya kan nggak banyak. Ini soalnya kan nggak ada grupnya nih. Karena dulu saya minta bikin grup. Itu orang kebanyakan grup jadinya. Jadi agak susah. Jadi yang mau minta PDF-nya boleh japri ke saya, nanti saya kirimkan. Ya, kalau untuk videonya nanti saya upload ke YouTube. Begitu. Ini pertanyaannya kayaknya habis. Oke, Bapak Ibu kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa coba ganti slide dulu ya. Saya cukup, Pak. Ya, terima kasih responnya ya. Bapak Ya, Ibu Pak. yang lain kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Yang cukup, sahabat terima kasih. Bu Christine ini udah jelas ya Bu ya, biar Ibu bisa lihat. Ini kreativitasnya Ibu mau pakai bikin tauge, telur asin, sayur asin, sawi asin ya. Ini pakai jus flow semua Bu, yogurt, Oke. kemudian cream cheese. Iya. Nanti beli dulu Promix-nya. Iya, iya, iya. Kreasinya banyak sekali. Iya, terima kasih Pak Yuta. Iya, mau bikin roti, macam-macam lah ya. Iya. Sampai ke toner dan lain-lain. Nanti kita bahas di lain waktu. Oke. Baik. Nomornya. Nomornya ya, baik. Saya chatting di sini ya, Pak ya. Oh. 916. Bapak kalau misalnya handphonenya itu ada WhatsApp-nya, saya coba langsung ketikin di sini biar Bapak klik bisa langsung nyambung ke WhatsApp biar nggak usah copy paste gitu ya. Oke, nanti bisa langsung diklik. Ini ada nomor WhatsApp saya yang meminta materinya. Nanti saya bisa kirimin PDF-nya. Ya, sama-sama Pak Mulyata. Baik, Bapak Ibu. Kopi. Kopi. Nah, Pak Mulyata tuh udah coba ya kopi campurin Pro atau Jus Pro. Ada kadang-kadang minum, wah, BAB-nya juga langsung lancar Pak ya. Baik. Iya Pak, betul sekali itu rasanya ada manis-manis asam. Ya. Iya. Kalau bilangnya teh buah, ini kopi buah gitu ya Pak ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Yuta, terima kasih ilmunya. Terima kasih Pak Jita. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Yo, terima kasih Pak. Ya, saya akhiri malam ini ya. Semoga bermanfaat. Selamat Amin. malam. Ya, Amin. Malam. Iya. Amin.